Ketika kemudian muncul posting pada tanggal 1 April kemarin di media sosial, yang kemudian media sosial itu kita bisa anggap itu sekarang adalah media yang harus dipercaya, apalagi yang posting adalah salah seorang kader dari partai yang memimpin partainya, ketua partainya adalah anak dari Pak Jokowi. Ya, itu poinnya dari situ. Dan dia memastikan bahwa yang diposting itu adalah asli. Saya yakin bahwa 11.000 triliun persen skripsi itu palsu. 11.000 triliun persen palsu. Kenapa, Bu? Satu, secara administrasi akademik tidak mungkin seorang lulusan UGM lulus dengan skripsi tanpa tanda tangan penguji. Itu tidak mungkin. Ini masalah ini sangat berat. Apalagi kalau kemudian kami yang ingin mencintai UGM dan ingin mencari Indonesia ini mau dipaksakan untuk ke pengadilan karena fitnah dan hoax. Ya, ini akan kami bawa ke internasional misalnya. Berat sekali kalau sampai ke internasional. Apalagi Pak Jokowi ini sudah teridentifikasi posisi api. Ini berat sekali bagi Indonesia. Makanya kita cari jalan keluar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama kami berikan terima kasih dan apresiasi atas penerimaan pada bagian ini untuk Bapak Ibu, Bapak Koordinator, dan juga Pak Dekan dan juga Pak Tosar, ya, dan beberapa yang lain, kamas-kamas yang kita sama keluarga dari Universitas Kesehatan. Jadi pertama-tama juga saya memperkenalkan diri, nama saya Resio, ya, di UGM. Jadi saya S1 Komunikasi, S2-nya Public Health, tapi kemudian saya menyelesaikan programnya itu di UNC. Ya. Kemudian di sebelah kanan saya ada Dr. Desmond Asiwan Syarifan, ya. S1-nya ada di Elektro dan UGM, dan juga S2 S3-nya ada di Jepang. S2 di Jepang, tapi S3-nya di Jepang. Paling kiri dari Bapak Ibu semua adalah Dr. Tifa, ya, ini sudah top juga dari Fakultas Kedokteran, S2, S3-nya di UI dan Unpad. S3-nya di UI dan Unpad. Nah, yang perlu kami haturkan pertama-tama, seharusnya bukan saya yang memimpin rombongan ini. Kami ini tiga ini sebenarnya adalah yang diajak, gitu ya. Tapi karena sesuatu dan lain hal, ada kendala yang dialami pada saat perjalanan untuk rombongan Pak Edi Sujana dan kawan-kawan dari Jakarta, maka karena kami menyesuaikan dengan waktu yang sudah disediakan, ya kita hari ini pada jam yang sudah ditentukan atau yang sudah dijadwalkan. Intinya begini, kita supaya tidak terlalu lama karena poinnya terjadi sebuah permasalahan yang itu menjadi wacana masyarakat bahwa saat ini banyak yang mempertanyakan, tidak hanya satu dua, yang banyak yang mempertanyakan tentang keabsahan dari ijazah mantan presiden kita Pak Joko Widodo yang disebut adalah alumni ya Fakultas Kehutanan Universitas Kesehatan. Dan ini menjadi masalah. Kenapa masalah? Karena tidak boleh seseorang yang apalagi sudah menjabat 10 tahun, 2 kali menjadi wali kota, sekali menjadi gubernur, 2 kali menjadi presiden, kemudian dipertanyakan. Ya, kadang-kadang ada menjadi satu presiden sangat tidak bagus. Dan kalau masih banyak pertanyaan, mau menulis lengser kayak CV, ya justru itu. Justru karena ini jangan sampai presiden buruk, apalagi kalau modus yang sama dalam peribahasanya buah itu tidak jauh dari akar, dari pohonnya jatuhnya, itu juga terjadi pada sekarang yang masih menjabat sekarang, gitu. Karena itu juga punya track record yang nyaris sama juga, gitu. Lagi kita searching juga. Nah, intinya begini, kita sangat menghormati statement atau pembelaan dari rekan-rekan atau kakak-kakak kepada ibu semua selaku angkatan dari Pak Jokowi. Tapi sekarang yang memang menjadi persoalan adalah ada pihak yang memang menggugat secara resmi, ya, ijazah beliau, ya.
mulai dari ijazah SD, SMP, SMA, dan yang kita bahas di sini adalah hanya yang udah sekolah. Dan itu gugatannya adalah secara resmi sudah diajukan pada Pengadilan Negeri Solo, kemudian juga di Jakarta. Adapun statusnya adalah tidak benar kalau itu statusnya sudah dimenangkan. Karena status yang benar adalah baik Solo maupun Jakarta. Solo itu sudah diputus, tapi putusannya bukan soal ijazahnya. Putusannya adalah justru soal lain, justru Bambang Menteri dan Gus Dur itu divonis tadinya adalah menyebarkan kabar bohong, tapi oleh Mahkamah Agung kemudian itu sudah dibatalkan. Jadi artinya dia tidak menyebarkan kabar bohong, gitu ya putusannya. Hanya kemudian karena pada saat ujaran kebencian. Jakarta statusnya adalah Pengadilan Negeri menolak atau kemudian merasa tidak berkompeten untuk mengadili, NO dalam bahasa hukumnya. Jadi belum sampai ke pokok materinya. Baik Solo maupun Jakarta tidak pernah bisa menghadirkan ijazah asli, ya, maupun kopi yang sudah dilegalisir yang dipertanyakan. Jadi belum sampai ke materi. Dan itu sebenarnya poinnya ada di situ. Kalau saja persoalannya menjauh, Jawa gitu kan, kayak gampang, kayak gampang. Iya. Kalau yang bersangkutan itu, ini loh bisa saya mas, jasaku, clear udah rampung, selesai, dan tidak akan jadi masalah. Dan kalau hukum itu equality model yang terjadi di Indonesia, kegaduhan ini timbul karena memang yang bersangkutan tidak mau menunjukkan ijazah. Itu aja kan. UGM sebenarnya jadi korban juga di sini kalau menurut saya. Karena UGM itu benar statusnya tidak perlu sebenarnya ikut repot karena ijazah itu begitu kita lulus juga, itu kan sudah diserahkan kepada yang bersangkutan dan selesai gitu loh. Gitu. Nah, menjadi lebih terima itu istilahnya Bu, itu ketika kemudian muncul banyak statement gitu, dari pihak-pihak yang saya sebut itu pihak dalam, gitu. Meskipun itu mungkin tidak diwakili. Yang pertama, ketika hanya beredar fotokopi, itu mungkin tidak terlalu masalah karena fotokopi itu tidak pernah saya, Pak Rismon, Dr. Tifa itu menjadikan alat bukti, tidak pernah karena itu fotokopi dan tidak pernah diakui itu kebenaran. Ketika kemudian muncul posting pada tanggal 1 April kemarin di media sosial, yang kemudian media sosial itu kita bisa anggap itu sekarang adalah media yang harus dipercaya, apalagi yang posting adalah salah seorang kader dari partai yang pemimpin partainya, ketua partainya adalah anak dari Pak Jokowi. Ya, itu poinnya ada di situ. Dan dia memastikan bahwa yang diposting itu adalah asli. Dia sebut di situ. Ini loh ijazah asli. Nah, dan itu color berwarna. Itulah yang kemudian menjadi ramai kepada itu semua. Karena itu yang kemudian sedikit memiliki kebaruan dari apa yang selama ini sudah ada di beredar di masyarakat. Berdasarkan dari situlah Pak Dr. Rismon, saya, kemudian Dr. Tifa itu mencermati karena itu dipastikan asli, maka itu kemudian kita, meskipun kita tahu dia bukan dari pihak UGM, bukan dari pihak Pak Jokowi langsung, tapi bagaimanapun juga dia anak buah dari partai yang dipimpin oleh putranya Pak Jokowi, dan bahkan Pak Jokowi mungkin dikabarkan kalau secara politik akan dikongreskan untuk menjadi pimpinan dari partai itu. Ya, nah itu jadi ini signifikan. Yang kedua adalah munculnya statement, meskipun sudah dibantah dari yang bersangkutan oleh Profesor Markus. Ya, saya pun tahu dia tidak secara resmi mewakili UGM. Ya, tapi bagaimana juga seorang profesor yang kemudian menjadi ahli hukum pidana di Universitas Gadjah Mada tidak bisa kita lepaskan statusnya atau jabatannya. Ya, dia menyatakan bahwa ijazah itu ada dua kemungkinan. Jadi bisa jadi ijazah itu pernah ada tapi hilang, atau ijazah itu tidak pernah ada sama sekali. Gitu. Saya tidak tahu di mana missnya. Kemudian pemberitaannya berkembang menjadi bagus menyatakan ijazahnya hilang. Ini yang menjadi repot. Gitu, ijazahnya hilang dan kemudian muncullah perkembangan yang kalau hilang yang kemarin dipastikan juga apa gitu. Nah, gitu. Jadi untuk tidak menimbulkan karet marut, ya
adalah kita sekali lagi kita berterima kasih diterima, meskipun saya sampaikan apa ya, saya tuh orangnya Pak Ari tahu persis sifat saya. Kalau A saya bilang A, kalau B saya bilang B. Saya mencoba asli, tapi saya lebih batak dari Pak Desmond gitu ya, gitu kalau statement gitu. Karena kita terus terang agak yang menyayangkan gitu ya. Level ini harusnya kan level yang bisa diselesaikan di level yang lebih tinggi, tapi oke lah, diterima di Fakultas Kehutanan. Kita terima kasih ya, sudah perhatikan yang ada di sini yang menghidupkan. Kita juga tahu Prof. Dr. Kova mungkin memang sedang tidak berada di tempat ya gitu. Ada di mana? Di luar negeri. Oh di Jakarta. Sebenarnya kalau Jakarta sih gampang. Malah kita temui. Itu gampang sebenarnya. Jadi simpel deh. Ini masalah simpel, sederhana tapi politisnya jadi kurang bagus. Saya menyayangkan. Saya kenal Prof. Kova itu dari kecil. Ya gitu. Bahkan saya ikut membela ketika ada ini saya bicara terus lah. Ketika di media sosial ada pembunuhan karakter Mbak Ufa, saya ikut bilang, ada yang mengatakan, oh ini ada hubungan dengan dan hartanya. Enggak, saya tahu persis Mbak Ufa dan suaminya itu kecilnya saya kenal, ya gitu. Saya waktu kecil, jadi saya bilang, yang tidak benar saya katakan tidak, gitu ya, jangan gitu ya. Kemudian dikatakan dia itu keturunan, enggak, sama sekali enggak ya. Putranya Profesor Kiai yang keturunan Opo. Iya. Putra saya ini. Ya, adiknya dia itu sahabat saya, Mas Zaki itu sahabat saya. Jadi artinya dalam hal ini sayang memang kalau misalnya kejadian kemarin, aduh saya nggak bisa kenalin saya pas di Jakarta, boleh mundur aja tanggal sekian saya ada. Citranya kan gitu. Nah, jadi hari ini mungkin yang bisa kita yang kita permasalahkan kita nggak usah lanjut ke yang lain-lain. Mau ada 1000 foto, mau ada 1000 teman, yang penting keberadaan ijazah aslinya. Itu aja, ya. Itu yang paling penting. Karena itu yang menjadi pokok. Jadi kami pun, saya dan Pak Rismon dan kita akan menambahi. Yang kita search kemarin ya mau nggak mau adalah lembar yang dipastikan kalau itu asli dari kata kader itu, gitu. Jadi kita nggak memasalahkan mau itu ada foto atau mau ada pengakuan gitu ya. 2 hari yang lalu saya juga ketemu dengan Agustin Tanggawati. Ya, di pernikahan saya juga ngobrol sempat, gitu ya. Saya menghormati statementnya, ya. Saya juga menyampaikan yang penting ini Mbak, yang penting itu adalah ijazah aslinya sekarang ada di mana. Sebelum kita kembalikan, sekali lagi saya mohon Pak Desmond dan juga Pak untuk menambahkan. Silakan. Ya. Fakultas Teknik tahun 98, masuknya tahun 94, 4 tahun. Terus master saya juga dari Elektro tahun 98 lulus 99 lulus 2002 kalau nggak salah. Ijazah asli. Terus apa yang kita analisa sebenarnya sebelumnya latar belakangnya adalah saya datang sendiri ke perpustakaan Fakultas Kehutanan untuk melihat sendiri. Terus ada seorang bapak tanpa saya minta juga memberikannya, itu pun dalam waktu 5 menit. Nah, analisa saya ya, menambahi pengamatan saya print demi print, ya, ijazah maupun lembar pengesahan yang dilakukan oleh Pak Dr. Sigi Sunarta sebagai dekan. Jadi supaya komprehensif maka saya datang sendiri ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Jadi ini bisa teknis ya yang saya tanyakan. Pertama adalah ya, terkait pada ijazah maupun pada lembar pengesahan. Saya bahas dulu pada ijazah. Ya. Font Times New Roman itu memiliki karakter atau fitur yang sangat spesifik, terutama untuk karakter-karakter seperti A, M, kaki-kakinya itu N, S ada hubungannya karena telah menggunakan koleksi font ya, type font, open type dan true font yang telah dibeli license-nya oleh Windows dan Adobe pada tahun 1992 dengan operating system Windows ya, aplikasinya Microsoft Office
Nah, di situ menggunakan algoritma kurva Bayesian, polinomial pangkat 2 dan pangkat 3. Jadi di situ bisa saya analisis ya apa yang ditampilkan oleh Pak Dr. Sigit, bahwa fitur pada ijazah Bapak Joko Widodo yang ditampilkan, ini yang ditampilkan dulu ya, yang sebenarnya saya tidak tahu. Itu exactly menggunakan word processor dengan yang sangat modern ya. Prediksi saya di atas tahun 95, sementara Pak Joko Widodo itu lulus tahun 1985. Nah itu. Terus berikutnya adalah lembar pengesahan skripsi. Ya. Lembar pengesahan skripsi itu juga ditunjukkan juga sedikit oleh Pak Sigit Sunarta. Nah di sini yang paling membuat saya yakin bahwa 11.000 triliun persen skripsi itu palsu. 11.000 triliun persen palsu. Kenapa Bu? Satu, secara administrasi akademik tidak mungkin seorang lulusan UGM lulus dengan skripsi tanpa tanda tangan penguji. Itu tidak mungkin. Tanda tangan, tempat, kapan dilakukan juga tidak ada, kosong. Terus saya analisa juga tanda tangan ya, dari Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro ya. Meskipun saya pertanyakan nama resminya Ahmad Sumitro atau Ahmad Sumitro, kan perlu kita dengarkan. Nah, di situ tanda tangannya juga jauh dari keidentikan. Kembali lagi pada lembar pengesahan tersebut, ya, saya temukan exactly dengan pencocokan string dan karakter itu exactly Times New Roman yang belum ada pada tahun 1985 yang sudah disanggah oleh juga Pak Sigit, ya, Pak Dr. Sigit Sunarta dan Pak itu dipercetakan prima tahun 1985. Ternyata berdirinya saya cek di tentang kita di halaman websitenya adalah berdiri tahun 1986. Bagaimana mungkin Pak Joko Widodo mencetak di percetakan prima yang baru berdiri di tahun 1986 padahal lulusnya tahun 1985, dan itu pun baru berupa layanan fotokopi dan penjilitan. Nah, dari situ ya, setelah saya menganalisa pencocokan string, karakter demi karakter, fitur kaki-kaki, ya, fitur kaki-kaki dan lingkungan, bisa menggunakan algoritma yang sudah sangat tinggi, algoritma kurva Bayesian, polinomial pangkat 2 dan pangkat 3, ya, kuadratik dan kubik. Jadi di situ saya simpulkan 11.000 triliun persen, ya, bahwa lembar pengesahan skripsi tersebut diproduksi jauh dengan teknologi jauh di atas 1985. Jauh di atas 1985 dengan word processor yang jauh di atas teknologi 1985. Kita bisa berdebat secara ilmiah, Bapak Ibu dari UGM bisa membawa ahlinya agar kita rekonstruksi apakah benar 1985 bisa menghasilkan atau memproduksi lembar pengesahan seperti itu. Kalau kita bicara word processor tahun 1985, di bawahnya itu ada Chirainer CW 1986, word processor word star paling word processor 3 ya tahun 1983, atau Macrite tahun 1984. Itu tidak ada menggunakan font dengan Times New Roman. Font Times New Roman dengan lengkungan yang sangat sempurna, tidak bergerigi. Dengan word processor semacam itu yang ada pada zaman itu, ya, itu tidak punya fitur penskalaan. Penskalaan itu scaling, tidak bisa dibesarkan, tidak bisa diperkecil. Dan kalau dibesarkan dengan zoom sekarang, maka tepi-tepinya akan membentuk gerigi. Ya. Itu sejumlah poin dari lembar pengesahan, ya. Di samping juga kita ingin mengetahui siapakah sebenarnya dekan pada tahun 1985, apakah Profesor Dr. Ahmad Sumitro atau Profesor Dr. Sunardi Prabulatmojo.
Itu kan ada ribuan berkas ya, yang ditandatangani sebagai rekan. Itu dokumennya juga bisa diverifikasi. Terus kemudian ya di samping teknologi, saya meraba sendiri skripsi tersebut. Ya, saya menyentuh sendiri skripsi tersebut dan jauh lebih putih, lebih mudah ini secara kasat mata karena kita tidak punya akses untuk uji kertas, secara kasat mata itu jauh lebih putih, lebih mudah daripada sisanya ya, rekan tubuh dari skripsi tersebut. Terus lanjut, ini ada waktu gitu. Oke, lanjut. Nama, terus terkait dengan pembimbing skripsi ya. Di beberapa kesempatan atau di sebuah kesempatan Pak Joko Widodo mengatakan pembimbing skripsi saya datang berkali-kali galak katanya adalah Bapak Insinyur Kasmunjo MS, dan Pak Kasmunjo sendiri pun mengatakan bahwa ia adalah dosen pembimbing skripsinya. Tetapi legalitasnya adalah ternyata di dalam lembar pengesahan skripsi tersebut yang tertera adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Suamitro. Begitu juga di Prakata. Jadi tidak ada jejak legalitas atau jejak akademis dari Bapak Insinyur Kasmunjo MS. Secara administratif ini kan perlu diverifikasi karena kalau itu tidak benar kesaksian Pak Jokowi, maka ia menyebarkan hoax dan Bapak Kasmunjo. Berikut dengan kita perlu tahu lembar pengesahan skripsi yang tertera dosen-dosen pengujinya siapa saja. Kalau bisa ditunjukkan sekarang, kita scan agar kita mengetahui, kita lakukan pencocokan sendiri algoritma tertentu kalau memang tidak diizinkan untuk kita uji kertas atau hal itu di pengadilan. Terus masalah itu, terus berikutnya jejak akademik yang paling penting juga, salah satu indikator akademik yang paling penting adalah kuliah kerja nyata. Terkait dengan kewajiban atau UGM yang mewajibkan kuliah kerja nyata sejak tahun 1979, maka Bapak Joko Widodo jika menyandang gelar kesarjanaan UGM, ia wajib melaksanakan kuliah kerja nyata. Oleh karena itu kita ingin informasi di desa mana, kecamatan mana, kabupaten mana sehingga bisa kita verifikasi. Saya datang sendiri juga nanti kebenaran untuk menguji dan memvalidasi hal tersebut. Karena apa? Karena tanpa melaksanakan KKN tidak mungkin seorang mahasiswa UGM memiliki ijazah. Kalau itu sudah tidak ada, untuk apa kita berdebat panjang? Itu pasti gugur ijazah tersebut, pasti sudah 1000 triliun palsu. Terus hasil pencarian ETD, bentar Pak ya, hasil pencarian ETD, argumennya Pak Sigit Sunarto mengatakan, kenapa Rismo tidak melakukan perbandingan? Di mana Pak? Saya lakukan perbandingan di ETD, tidak ada. Skripsi tahun 1985 Fakultas Kehutanan cuma punyanya Pak Joko Widodo, kemana yang lain? Bagaimana saya melakukan perbandingan? Saya sudah ke perpustakaan pusat ETD, di sini nggak ada katanya sudah digitalisasi. Lalu saya ke perpustakaan pusat, tidak ada, cuma punya Pak Joko Widodo. Makanya Bapak riset dulu sebelum saya mengcounter argumen saya. Saya bukan bodoh Pak, kita sama-sama dokter. Kita sudah sepakat ya. Iya. Enggak, soalnya klarifikasinya. Benar, tapi mohon. Iya. Kita sama-sama, kita sudah sangat juga kita sudah keluarga. Baik-baik aja kita. Cuma bahasanya terlalu personal Bu, menyebutkan saya ex-dosen. Ad-hominem itu, ngapain disebutkan saya ex-dosen Universitas Mataram? Itu udah ad-hominem, itu tidak perdebatan ilmiah dari klarifikasi UGM loh. Kan sudah menyerang pribadi. Dari mana Bapak tahu saya ex-dosen? Mas Desmond, jangan masuk ke situ. Masalahnya saya menjelaskan klarifikasinya Pak. Kalau itu kita terima. Jenengan juga akan menyebutkan di video rumah Mas Sigit. Iya. Berkali-kali. Jadi kita jangan masuk ke situ. Oke Pak. Ini kita Terus semua aja. kita lanjutkan Pak ya. Mohon maaf. Kaitannya dengan ETD, pencarian ETD memang tidak ada
selain skripsinya Bapak Joko Widodo di Fakultas Kehutanan. Nggak tahu yang lain, fakultas lain cuma punya Pak Joko Widodo. Dan itu pun dengan hasil scan yang sangat berbeda. Nah berikutnya, ya, kaitannya dengan ketidakadaan skripsi-skripsi di tahun yang sama untuk kita melakukan perbandingan, maka ada seseorang mengirimkan kepada saya skripsi di tahun 1985 yang ada di sini. Berikut dengan videonya. Ya. Masuk atas nama Sri Dominisi Sigit Harbinarto, ya, profesor yang merupakan dirjen juga, dan itu komisaris ya, di mana itu di Sumatera Utara dan di Alvin. Ya. Ya. Nah itu terus Edi Trianto Lembak Edianto. Ibu bisa verifikasi sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Kenapa? Pendidikan ya. Dan itu kosong semua, tanpa ditandatangani lembar pengesahan. Ditandatangani oleh dosen pembimbing, dosen penguji, apalagi dekan. Dan itu dicetak, direproduksi dengan teknologi cetak modern. Tahun di atas tahun 95 bahkan saya dengan prosesor yang sangat modern, ya itu perlu dijawab, ya perlu dijawab juga, ya. Terus untuk seterusnya masalah yang lain, kalau bisa kita bisa mendapatkan kesempatan untuk menguji radiokarbon CO2 dating analysis, ya. Terus ink dating analysis, terus digital forensik di tempat yang sangat independen. Gitu. Itu dulu, Bu. Nanti kalau ada saya tambahkan. Terima kasih. Adalah skripsi. Jadi itu masalahnya. Nah sekarang menurut saya ini kita semua itu adalah orang UGM. Kita semua sangat cinta dengan UGM. Kita semua sangat cinta dengan Indonesia. Persoalan ini besar sekali dampaknya terhadap ketidakadaannya ijazah asli dari Pak Jokowi dan kemungkinan pemalsuan dari skripsi. Ini dampak kepada negara ini luar biasa. Ini yang saya pikirkan dan sudah kami teliti di lembaga kami. Saya bukan sekedar dokter, saya juga kandidat doktor sosial politik Universitas Pajajaran. Karena pertama kali saya mencermati persoalan keanehan dari Pak Jokowi ini, saya pendukung Jokowi dari 2014. Saya sangat setia dengan Pak Jokowi sejak 2014. Kenapa? Satu-satunya yang bikin saya setia karena Pak Jokowi itu, menurut saya, menurut teman-teman saya, dia alumni UGM, gitu. Makanya saya dukung dari 2014, bahkan 2019 pun, walaupun sudah dengan segala macam keraguan pun sudah didukung. Jadi ini saya teman-teman dari alumni yang hadir juga ini ya, sayang kami tidak bawa alumni ya, karena kami cuma diberi kesempatan 5 orang. Jadi intinya solusinya adalah begini, ini masalah ini sangat berat. Apalagi kalau kemudian kami yang ingin mencintai UGM dan ingin mencari Indonesia ini mau dipaksakan untuk ke pengadilan karena fitnah dan hoax. Ya, ini akan kami bawa ke internasional misalnya. Benar sekali kalau sampai ke internasional, apalagi Pak Jokowi ini sudah teridentifikasi posisi api. Ini berat sekali bagi Indonesia, makanya kita cari jalan keluar dari ini. Bagaimana cara kita jalan keluarnya? Pertama, UGM saat ini itu tidak ada urusannya dengan Pak Jokowi lagi. Tidak ada urusannya, Bu Rektor, Bu Warek, Bu Ova. Saya mungkin akan sama Mas Roy nanti ketemu sama beliau langsung. Jangan sampai Bu Ova ini malah jadi seseorang yang tidak tahu menahu, jadi tameng, gitu loh. Pak Dekan, Pak Sigit, nggak usah jadi tameng. Ini urusan seseorang alumni UGM yang seharusnya dia punya ijazah dan dia kemudian mendaftar menjadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden dengan ijazah yang seharusnya asli dan dilegalisir oleh UGM. Kok sekarang bilang bahwa ijazahnya nggak ada? Ya kan? Nah ini yang menjadi masalah kan? Harusnya menurut saya UGM bersama dengan kita itu sama-sama, bukan
Bukan kemudian kita ada di sebuah ruangan di mana kita menjadi semacam satu ruang seperti ini gitu loh. Kita ini, saya berpikir begini Bu Warek dan saya, kita bagaimana selamatkan UGM? Profesor Sofyan Effendi, mantan rektor yang sangat kita hormati, sudah speak up loh. Saya sama Mas Ray, kita akan bertemu dengan Pak mantan rektor semuanya yang masih sugeng. Kami akan minta pandangan-pandangan beliau dan pengalaman beliau ketika menjalankan administrasi direktorat. Mungkin kami juga akan ketemu, mungkin secara mata dengan Bu Ova. Karena kami juga sayang sama Bu Ova. Saya sama Mas Ray itu kenal sahabat baik dengan Bu Ova itu dari kecil, sama-sama kita gitu loh. Jadi jangan sampai Bu Ova itu salah langkah melindungi seseorang yang keliru gitu loh. Ya itu Pak Dekan cukup begitu. Jadi saya juga sudah tahu, dapat bocoran juga dari internal bahwa internal lagi diminta untuk katakanlah bagaimana membackup si 2 dokumen tersebut, baik ijazah maupun skripsi. Wah itu jangan sampai. Ini saya dapat bocoran misalnya, jangan sampai, nggak usah. Biarkan itu dihadapi sama Pak Jokowi sendiri gitu loh. Beliau kan tinggal mana ijazahnya dan mana skripsinya. Orang ibu saya yang lulus tahun 70 aja kami masih simpan kok ijazah beliau sama skripsi beliau di fakultas psikologi kok gitu. Masa yang baru lulus tahun 8 tahun dan nggak punya ijazah sama dan nggak punya skripsi lagi gitu. Nah, dan saya punya semua ini adalah sebuah konspirasi yang membuat UGM itu menjadi korban. UGM itu menjadi korban. Jadi sekarang kita coba selamatkan sama-sama. Menurut saya juga Bapak Ibu dan saya teman-temannya, saya nggak bilang teman-temannya Pak Jokowi ya, Bapak dan Ibu yang alumni Fakultas Kehutanan 1980 itu nggak usah juga jadi tameng. Karena nggak perlu juga, nggak penting juga gitu loh, memperlihatkan ijazah, memperlihatkan foto-foto kami lagi di gunung dan segala macam. Menurut saya ini sudah diidentifikasi loh, itu bohong loh, gitu loh. Ya, antara bohong loh ya, ini antara yang beliau menceritakan dengan faktanya ya. Ini ada yang sudah mengidentifikasi ya. Ini ada ilmu yang lain lagi ya, ilmu yang lain lagi sedang mengidentifikasi cerita-cerita beliau. Nah, jadi sekarang ini yang kita cari yang cerita beliau yang dari mulutnya Pak Jokowi, bukan dari pandangan bukan. Kami nggak ada urusan kita. Yang dari mulutnya Pak Jokowi itu sedang diverifikasi secara AI loh, secara digital forensik. Ceritanya tuh nyambung nggak dengan fakta gitu ya. Ini adalah sebuah fakta yang perlu kita olah ya. Kita sedang menjauh. Jadi sekarang seandainya seorang mantan presiden itu ternyata menggunakan dokumen palsu sampai dia menjadi presiden, persoalannya sangat berat buat bangsa ini. Karena hukuman dan segala macam, dan itu jangan sampai melibatkan UGM gitu loh. Kalau seandainya beliau memang salah, beliau memang memasukkan dokumen-dokumen, ya itu biar ditanggung sama beliau sendiri. Jangan sampai UGM jadi tameng, apa urusannya sama UGM nggak ada. Saya juga kalau saya punya masalah hukum atau apa-apa, saya nggak akan minta-minta sama rektor untuk melindungi saya kok. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak yang belakang itu sesama alumni kita, kalau Pak Jenderal semua punya masalah hukum, apa terus minta rektor sama Pak Dekannya melindungi? Kan tidak. Tapi apa orang kalian sudah lulus kok gitu ya. Jadi UGM itu juga harus bisa bilang seperti itu. Ini menurut saya ya, jadi ini persoalan politik yang sudah advance, very advance. Bu Ova seorang yang kami sangat ngerti, beliau seorang akademisi luar biasa, seorang dokter yang luar biasa, tapi beliau sangat buta politik. Dan saya beliau sangat buta. Jadi jangan sampai beliau yang tidak paham politik itu sampai kemudian dimanfaatkan oleh seseorang untuk menjadi beban, untuk menjadi tameng. UGM juga ini, karena nama UGM ini bisa jatuh sampai ke dasar jurang nih kalau kita tidak pandai menempatkan diri gitu. Jadi apa artinya segala apa namanya kayak secara personal ada seorang profesor hukum yang mengatakan dan sebagainya itu menurut saya itu di ini loh, apa namanya, di koordinasi gitu, sehingga jangan sampai ada macam-macam yang keluar yang kemudian malah akhirnya memperkeruh suasana. Sekarang kita coba berekap ini Pak Jokowi, biarkan beliau itu menyelesaikan persoalannya sendiri. Oke, nggak usah ikut-ikut. Menurut saya lebih baik diam saja. Nggak usah bikin statement apapun yang malah nanti jadi blunder. Pak Dekan rugi.
teman-teman alumni UGM juga. Biarkan saja. Beliau kan sudah diangkat sama kita semua jadi presiden, sudah menikmati kekayaan dan kemasyhuran luar biasa, sudah cukup, gitu ya. Nah itu, terus kesimpulannya adalah saya ingin, justru malah saya ingin UGM itu merangkul kita, para ahli ini. Saya nggak ada yang ahli apa, beliau itu dirangkul. Profesor Sofyan mantan rektorat kita rangkul, yang terus kemudian ahli digital forensik baik dari UGM sendiri maupun dari kami juga bersama, kita mencari pembuktian apakah memang dokumen-dokumen tersebut asli atau palsu, gitu. Jadi demikian Bapak Ibu ya, mungkin mudah-mudahan ini adalah sesuatu yang saya sampaikan, ini sesuatu yang baru ya, sesuatu yang baru ya. Saya bersahabat sama Pak Roy, tapi Pak Roy kalau kena masalah hukum saya nggak, ya kan? Pak Roy, saya punya Pak Pronojiwo juga kalau punya masalah hukum ya Pak Pronojiwo akan menyelesaikan sendiri gitu. Nggak usah harus teman-temannya ikut-ikut gitu kan ya. Kita bertanggung jawab terhadap bagaimana kita punya tugas, dan yang lebih penting lagi adalah kita upayakan agar segala sesuatu itu ada dalam hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting. Kita semua ini berpikir atas dasar menegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang paling penting. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada Ibu Warek yang saya hormati, Pak Dekan dan seluruh pejabat-pejabat UGM dan semua hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pelaksanaan Fakultas Kehutanan, dan kemudian di belakang ini ada dari hukum mengawal proses-proses hukum dan kelembagaan UGM, Mas Bis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dan seluruh masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada. Pada video ini, perkenankan saya Dr. Tifa memberikan klarifikasi resmi terkait pertemuan antara aktivis dan tim TPUA beserta dengan pihak Rektorat UGM pada tanggal 15 April 2025. Terkait penjelasan yang disampaikan oleh Wakil Rektor UGM, Profesor Wening Udasmoro, mengenai pertemuan tersebut, saya, Dr. Tifa, mewakili para aktivis dan tim TPUA, merasa perlu untuk memberikan klarifikasi agar publik mendapatkan pemahaman yang sesuai dengan fakta. Pertama, perlu kami tegaskan bahwa beberapa pernyataan yang disampaikan Profesor Wening tidak sepenuhnya menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi dalam pertemuan tersebut. Ada sejumlah poin penting yang telah disampaikan dalam press conference yang dilakukan, namun tidak mewakili secara utuh maupun akurat dalam penjelasan beliau kepada publik. Kedua, dalam pertemuan tersebut, kami telah mengajukan sejumlah data, temuan, dan kekhawatiran yang berdasarkan kajian serius, serta bertujuan untuk mencari solusi bersama. Ketiga, kami menghormati upaya pihak UGM dalam menjelaskan posisi institusi, namun kami juga berkewajiban menjaga integritas fakta. Karena itu, kami mengajak semua pihak untuk merujuk pada notulensi resmi atau rekaman pertemuan untuk mendapatkan gambaran objektif tentang dinamika yang terjadi. Keempat, kami sangat menyayangkan ketidakhadiran Ibu Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Ulfa Emilia, dengan alasan ada acara di Jakarta. Ketidakhadiran beliau sebetulnya akan menimbulkan kesan kurang baik di mata masyarakat terhadap beliau, menghindar, tidak berani, menggunakan anak buah sebagai tameng untuk menghadapi para aktivis, dan sebagainya, yang akan saya jelaskan dalam analisis di video yang lain. Tetapi itu pilihan beliau atas sikap yang diambil. Saya harus sampaikan hal sesungguhnya untuk meluruskan apa yang disampaikan oleh Ibu Warek. Saksi saya ada dua yang hadir mewakili para aktivis dan tim TPUA. Saya sendiri, Dr. Tifa, kemudian ada Dr. Roy Suryo, dan ada Dr. Rismon Sianipar. Rencana semula, pertemuan ini adalah skema halal bihalal. Kami para aktivis dan tim TPUA berencana untuk menyampaikan keinginan kami untuk silaturahmi halal bihalal kepada Universitas Gadjah Mada, dalam hal ini kepada Rektor, Rektorat, dan Dekanat Fakultas Kehutanan UGM.
Permintaan yang diajukan oleh panitia dan tim TPWA semula adalah 20 orang, tetapi yang diizinkan hanya 5 orang yang diberi kesempatan bertemu dengan jajaran UGM. Dan oleh kami sudah ditunjuk nama-nama sebagai berikut. Yang pertama adalah Bapak Rizal Fadilah, Sarjana Hukum dari tim TPUA. Kedua adalah Dr. Damai Harilubis, Sarjana Hukum dari tim TPUA. Ketiga adalah Ibu Kurnia, Sarjana Hukum dari tim TPUA. Keempat adalah Dr. Rismon Syanipar, pakar digital forensik. Yang kelima adalah Dr. Egy Sujana. Beliau tidak bisa hadir karena di malam 14 April 2025 ternyata sedang diminta keterangan di Polda Jakarta sehingga tidak bisa hadir ke Jogja maupun ke Solo. Saya, Dr. Tifa, kemudian Pak Dr. Roy Suryo hadir untuk memberikan dukungan dan menjadi narasumber bila mana perlu. Maka kami standby 1 jam sebelum acara yang ditentukan yaitu jam 8 pagi. Kami sudah berada di tempat pertemuan yaitu ruang 109 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ternyata keempat tokoh yang ditunjuk belum ada di tempat. Baru kami mendapat kabar bahwa konvoi bus dan kendaraan para aktivis dan relawan dari Jakarta, Bandung, Bogor, Lampung terhalang oleh tebaran besi-besi yang terjatuh dari sebuah truk di tengah jalan tol Cipularang yang mengakibatkan bus-bus rombongan tidak bisa berjalan dan mengalami keterlambatan lebih dari 3 jam sampai ke Jogja. Maka kami bertiga, saya, Dr. Roy Suryo, dan Dr. Rismon Syanipar, berembuk dengan tokoh dan sesepuh Jogja, Bapak Haji Muhammad Syukri Fadoli, dan Ketua Kagama Jabar, Bapak Heru, bahwa kami putuskan yang akan mewakili adalah pertama adalah Dr. Roy Suryo, kedua adalah Dr. Rismon Syanipar, ketiga adalah saya sendiri Dr. Tifa, keempat adalah Bapak Haji Muhammad Syukri Fadoli, kelima adalah Ketua Kagama Jabar, Bapak Heru. Setelah pintu ruangan terbuka, kami bertiga diminta masuk dan sangat terperanjat karena ternyata ruangan pertemuan sudah full berisi Sivitas Akademika UGM dan beberapa orang tamu di luar dari jajaran Sivitas Akademika UGM yang belakangan kami tahu bahwa beberapa orang tersebut adalah teman-teman angkatan Saudara Jokowi. Total di seluruh ruangan tersebut ada 16 orang, beserta sekitar 6 wartawan. Kami terus terang saja menghela nafas ya, karena merasakan aura ketidakadilan pada saat awal pertemuan. Dan kami mengkhawatirkan bahwa pertemuan ini tidak akan berjalan sesuai harapan. Nah, setelah kami bertiga duduk di hadapan mereka dan acara dimulai, kami bertiga sedikit terheran kenapa Bapak Haji Muhammad Syukri Fadoli dan Bapak Heru Ketua Kagama Jabar tidak masuk. Mungkin kami berpikir sama-sama mereka berdua nanti akan masuk belakangan. Setelah pertemuan selesai, baru kami tahu bahwa kedua tokoh tersebut, Bapak Haji Muhammad Syukri Fadoli dan Bapak Heru Ketua Kagama Jabar, ternyata dilarang masuk oleh protokoler atau petugas UGM yang menjaga pintu masuk. Jadi, keterangan dari Ibu Warek UGM bahwa kami hanya bertiga dan 2 orang lagi tidak jadi datang, itu adalah sebuah keterangan yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Karena di luar ruangan, para tokoh nasional, para aktivis dan relawan, semua adalah para akademisi, orang-orang hebat, para profesor, guru besar dari berbagai universitas pun juga berdatangan dari seluruh penjuru Indonesia, sudah memenuhi pelataran Fakultas Kehutanan UGM. Artinya tidak mungkin jika hanya diwakili oleh kami bertiga. Seandainya pun 2 orang yang hadir yang sudah disepakati tidak bisa masuk ke ruangan. Pertemuan berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Sebetulnya di mana kami harapkan pihak UGM sudah mempersiapkan 34 dokumen pendukung bahwa Jokowi adalah betul-betul mahasiswa UGM. Tetapi yang kami temui hanyalah Bapak Ibu Sivitas Akademika UGM, ya, ada Warek, ya, Wakil Rektor 2 orang, dosen dan staf yang ada di depan kami, sama sekali tidak mengeluarkan 34 dokumen yang kami maksudkan, yang
berkemungkinan yang seperti yang mereka klaim, yaitu ada KHS, ada KRS, transkrip nilai, absensi kuliah, dan sebagainya, yang menunjukkan bahwa Jokowi betul-betul pernah kuliah di UGM. Tetapi mereka semua malah mengeluarkan notes dan pena dan sibuk mencatat, bukan mengeluarkan dokumen-dokumen yang akan menjadi bahan dalam diskusi ini sesuai dengan harapan kami. Jadi, keterangan Ibu Warek bahwa ada dokumen-dokumen yang sudah diperhatikan kepada kami adalah keterangan yang keliru. Memang ada satu dokumen yang pada last minutes baru dikeluarkan atas permintaan kami karena dokumen-dokumen tidak juga dikeluarkan, yaitu terduga skripsi dari Joko Widodo yang ketika kami tanyakan baru buru-buru diambil dari perpustakaan. Itu betul-betul di last minutes. Ketika diserahkan kepada kami dan kami minta izin untuk memfoto dan melihat skripsi tersebut, ada seorang petugas yang meminta kami mempercepat proses kami dalam melakukan foto-foto skripsi tersebut. Seakan-akan kami tidak diizinkan untuk membaca dengan detail. Tetapi foto-foto otentik minimal sudah kami dapatkan dan bisa diolah dengan validitas tinggi dengan perangkat digital forensik. Dokumen kedua yang diizinkan untuk kami lihat bukan dari pihak UGM, tetapi dari salah satu tamu di luar UGM yang menyerahkan skripsinya, yaitu seseorang yang mengaku sebagai teman Jokowi di masa kuliah, yaitu Bapak Saminuddin B. Toh. Dan ketika kami melihat skripsi tersebut, kami juga melihat ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi kami. Nah, itulah yang terjadi. Jadi, sebagai pertanggungjawaban akademis, ya, semoga Anda semua bisa memahami ya mengapa pada saat konferensi pers Ibu Warek terlihat gelisah sampai keseleo lidah ya menyebutkan Joko Widodo itu di Fakultas Kedokteran ya sehingga membuat 3 hari berturut-turut seluruh Indonesia menjadi gaduh ya. Walaupun beberapa saat kemudian beliau sadar dan langsung meralat pernyataan tersebut. Tapi untuk diketahui semua orang yang menyampaikan sesuatu dalam dunia digital itu memang perlu hati-hati. Jangan sampai keseleo lidah lagi yang akhirnya kami bertiga ini yang menjadi kena getahnya karena sepanjang hari kami dikejar-kejar oleh wartawan yang meminta kami untuk menunjukkan dokumen-dokumen yang dinyatakan sudah kami lihat. Sebagai akademisi dan bagian dari masyarakat sipil, kami tetap berkomitmen untuk mengedepankan dialog berbasis data, kejujuran akademik, dan semangat mencari solusi terbaik untuk kepentingan bangsa. Kami menyayangkan adanya upaya untuk membingkai ulang realitas pertemuan secara sepihak. Klarifikasi ini disampaikan bukan untuk menyerang institusi, namun untuk menegakkan integritas narasi publik dan menjunjung tinggi tanggung jawab moral sebagai akademisi. Kami mengajak semua pihak untuk mengacu pada rekaman atau dokumentasi resmi pertemuan agar publik dapat menilai sendiri secara objektif. Pihak UGM berjanji akan memberikan rekaman video kepada kami, tetapi sejauh yang saya pantau, rekaman pertemuan tersebut sampai dengan hari ini, Jumat tanggal 18 April 2025, belum juga kami terima. Kejujuran akademik adalah fondasi kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi, dan hal ini tidak boleh dikompromikan. Demikian klarifikasi ini kami sampaikan demi menjaga kredibilitas dan etika dalam ruang publik. Terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.